Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau minggu yang lalu atau seminggu yang lalu kalian sudah mengerjakan soal-soal mid semester. Baik, hasilnya ya alhamdulillah cukup memuaskan. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu halaman, masih pakai buku paketmu ya, halaman 28. Buka buku paketnya halaman 28. Sebelum kita mengerjakan sama-sama, Ibu akan mengingatkan kembali penjelasannya ada di halaman 29. Sebelumnya kita belajar mana kata kerja yang ditambah S atau IS gitu ya. Kalau sebelum mid semester kan kalian sudah belajar tuh mana kata kerja yang harusnya ditambah S atau IS. Apa itu kata kerja? Kata kerja adalah kata atau sebuah kata yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya apa? Membaca. Apalagi? Menulis. Nah, ini kan dikerjakan oleh seseorang nih. Menyapu. Apalagi? Minum, makan. Nah, ini dan lain-lain, banyak sekali kata kerja. Mungkin bisa lihat di kamus bahasa Inggris ya. Baik, sekarang Ibu cuman mengingatkan sebentar mana kata kerja yang harusnya ditambah S atau IS. Walaupun 2 minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan ini ya, bisa dilihat kembali videonya di YouTube ya. Lihat, he goes to school every day. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Asal kata goes nih ya. Asal kata goes, kata dasarnya itu adalah go. Karena dia berakhiran O dan bertemu dengan orang, laki perempuan, he dan she, maka kata go di sini berubah ditambah es menjadi goes. Artinya tidak berubah, artinya sama, yaitu pergi. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Ingat, penambahan S atau IS itu ada aturannya ya. Semoga masih ingat. Apabila ada kata yang berakhiran O, berakhiran CH, berakhiran SS, kemudian berakhiran ya ini harus ditambah, kata kerjanya harus ditambah ES. Contohnya tadi go, akhirannya O maka ditambah ES, goes. Kalau akhiran CH itu contohnya watch CH kan, apabila dia bertemu he atau she maka harus ditambah ES menjadi watches. Nah, paham ya? Kemudian kita lihat nih contoh nih. He reads book in the library. Dia membaca buku di perpustakaan. Read-nya kata dasarnya read ditambah S. Nah, kalau tidak ada aturan seperti ini, akhiran O, akhiran CH, akhiran SS, kata kerjanya cukup ditambah S saja, bukan ES ya. He reads books. Books ini artinya bukunya banyak, bukan berarti bukunya harus ditambah S juga, karena buku itu kata benda, bukan kata kerja ya. In the library. She sleeps. Apa artinya? She sleep. Dia tidur ya. Sleep, kata dasarnya sleep, maka cukup ditambah S karena tidak masuk dalam aturan akhiran O, CH, SS, maka cukup ditambah S. She sleeps every night. Dia tidur sepanjang malam. I drink. Nah, lihat, ini kenapa Bu nggak ditambah S? Ingat, yang ditambah S atau IS itu apabila kata kerja, ini kata kerja ya, bertemu dengan he dan she. Dua orang ini saja yang apabila ada kata kerja maka harus ditambah S atau IS. Tapi selain dua orang ini seperti I, saya, minum, kopi.
You sweep the glass. We walk to school every morning. They have lunch in the canteen. Nah, ini tidak perlu ditambah S. Cukup menyebutkan kata kerja dasarnya saja. Baik, kita pindah ke bentuk negatif. Masih bentuk negatif, yang namanya negatif itu berarti ada kata tidak di dalamnya. Lihat contoh nih. He doesn't go to school every day. Dia tidak pergi ke sekolah setiap hari. Lihat, hanya he dan she. Kalau dia menyatakan tidak, maka cukup ditambah doesn't. Kepanjangan doesn't apa, Bu? Kepanjangan doesn't adalah does not. Disingkat menjadi doesn't. Ya. Cukup bilang doesn't. Kalau does not mungkin kepanjangan kita ngomongnya ya. He doesn't read books in the library. Dia tidak membaca buku di perpustakaan. Perhatikan, kata read di sini tidak perlu lagi ditambah s. Kenapa? Karena sudah terwakilkan oleh kata does di sini. Ada es-nya sudah. Kenapa ada es-nya? Kata does ini adalah memiliki kata dasar, yaitu do. Kata does, kata dasarnya adalah do. Karena dia bertemu he, bertemu si, makanya ditambah es jadi does. Untuk menyatakan tidak, maka ditambah n, t, doesn't. Ini ya, does berasal dari kata do, karena bertemu he sama si ditambah es, doesn't. nt artinya tidak, doesn't ya. Baik, she doesn't sleep books every night. Dia tidak tidur sepanjang malam. Kata sleep tidak boleh lagi seperti ini, sleeps, karena sudah ada doesn't. Ya, untuk menyatakan tidak hanya dua orang ini saja yang pakai doesn't. Lihat yang di bawahnya, I don't. Nah, ini saya tidak. Ini artinya juga tidak. Tapi untuk I, you, we, they, untuk menyatakan tidak cukup ditambah don't. Dan kata kerjanya tidak ada perubahan. Drink tetap drink ya. I don't drink a coffee. You don't sweep the class. We don't walk to school every morning. They don't have lunch in the canteen. I, you, we, they untuk menyatakan tidak ditambah don't. He dan she untuk menyatakan tidak ditambah doesn't. Lanjut ke kalimat tanya. Ini kalimat tanya nih. Apa artinya? Does he do the homework? Apakah dia mengerjakan PR? Kata does apabila diletakkan di depan atau kata do apabila di awal kalimat, maka artinya apakah? Contoh nih, ini ada contohnya ya. Does he read books in the library? Apakah dia membaca buku di perpustakaan? Nah, lihat read-nya tidak perlu ditambah s ya. Ingat karena sudah ada pakai does. Does she sleep books? Does she sleep every night? Apakah dia tidur sepanjang malam? Kata sleep juga tidak perlu ditambah s karena sudah ada does. Kemudian untuk you, they sama we ya, itu ketinggalan we-nya. Do you drink a coffee? Apakah kamu minum kopi? Do they sweep the class? Apakah mereka menyapu kelas? Do we walk to school? Atau do they have lunch ya? Baik, bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya ada di sebelah sini. Untuk pertanyaan apakah, itu cukup dijawab yes atau no. Yes-nya kalau no, no he doesn't. Kalau yes, yes he does. Tergantung apa subjeknya. Ini subjek ya. Kalau bingung sama subjek, kemarin masih ingat kan subjek tuh I, you, we, they, he, she, it. Itu namanya subjek. Nah, lihat nih. Kalau ada pertanyaan, does he read books in the library? Kalau dijawab no, no he doesn't. Artinya tidak. Kalau ada she berarti no she doesn't. Kalau dijawab yes berarti yes he does. Kalau dijawab no ya no she doesn't. Contoh tuh no she doesn't. Kalau yes ya yes she does atau yes he does. Sekarang perhatikan. Nah ini yes he or she does. Yes I do.
Yes, you do. Yes, we do. Yes, they do. No, I don't. No, you don't. No, we don't. No, they don't. Nah, itu tergantung subjek di depannya. Baik, kita lihat latihan soalnya ada di halaman 28. Di halaman 28, nomor 1 sampai 6. Perhatikan, nomor 1 ini ada 2 jawaban. Yang pertama, tentukan dulu mana kata kerja yang tepat. Yang kedua, baru dibuat negatif. Nomor 1 nih, kita lihat. Dino always comes to school early every morning. Dino selalu datang ke sekolah lebih awal setiap pagi. Kata datang di sini yang mana yang benar? Come apa comes? Ingat, di sini Dino itu artinya dia laki-laki atau he. Maka kata kerjanya tadi sudah Ibu bilang kalau dia bertemu he, bertemu si, kata kerjanya harus ditambah s. Maka yang benar adalah comes. Nah, ya. Dino always comes to school early every morning. Jika sudah menentukan kata kerja yang benar, kita akan merubahnya ke dalam bentuk negatif. Bagaimana Bu bentuk negatifnya? Kita lihat lagi ke halaman 29 yang barusan Ibu jelaskan. Bentuk negatifnya apabila ada he, ada si, maka ditambah doesn't. Dino kan tadi laki-laki, maka jadi apa? Dino, Ibu jawab di sini ya karena pakai pulpen ini. Dino nomor 1 ya, negatif. Dino doesn't apa? Doesn't come. Nah, come-nya tidak perlu lagi ditambah s karena sudah ada does di sini. Dino doesn't come to school early every morning. Baik, ini nomor 1 jawabannya yang negatif ya. Sekarang nomor 2 nih. I like atau likes reading in the library. Saya suka membaca di perpustakaan. Cuman like-nya yang mana? Like atau likes? Karena di sini I, maka like-nya yang ini. I like reading in the library. Sekarang kita change to negatif. Kita ubah dalam bentuk negatif. Kalau ada I, negatifnya gimana? Negatifnya, astagfirullahaladzim. Negatifnya, kalau ada I, maka harus diberi don't. Ya, maaf. Nah, sampai roboh-roboh ya. I don't. Maka di sini nomor 2, negatif ya, nomor 2. I don't like. Nah, like-nya seperti biasa. I don't like apa tadi? Reading in the library. I don't like reading in the library. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Dan nomor 3. Kita lihat nomor 3. Mark and Johnny do or does the homework together. Yang mana yang benar? Mark dan Johnny mengerjakan PR bersama-sama. Kata do atau does yang benar mengerjakannya? Ya, kalau ada 2 orang, ini 2 orang ya, Mark dan Johnny. Ada 2 orang, maka tetap pakai do. Bukan ini he, Bu. Ini he. Ya, benar. Kalau he-nya cuma 1 orang, maka kata kerjanya ditambah s. Karena he-nya ada 2 orang, maka kembalikan seperti awal kata kerjanya yaitu do. Mark and Johnny do the homework together. Mark dan Johnny mengerjakan PR bersama-sama. Sekarang kita ubah dalam bentuk negatif. Negatifnya gimana nih kalau 2 orang? Kalau 2 orang,
Seperti di sini kalau 2 orang. Nih ya. Kalau 2 orang berarti dia they. Maka pakai don't. Ya, yang lebih dari 1 orang itu kata gantinya they. Maka dia pakai don't. Maka jawabannya apa? Negatifnya. Mark, mau 3 ya. Mark and Johnny don't. Don't apa tadi? Don't do the homework. Don't do the homework together. Nah, Mark dan Johnny tidak mengerjakan PR bersama-sama. Nomor 4. Kita lihat nomor 4. Nomor 4, Mr. Lee explain atau explains the lesson up front. Mr. Lee menjelaskan pelajaran di depan. Kata explain-nya yang mana? Karena di sini laki-laki, jumlahnya hanya 1 orang, maka yang benar adalah explains. Ya, explains. Kita ubah dalam bentuk negatif. Ingat, bentuk negatif dan jumlahnya hanya 1 orang, maka Mr. Lee doesn't. Sama seperti nomor 1 ya. Mr. Lee doesn't apa tadi? Explain. Ingat, explain-nya nggak usah ditambah s. Mr. Lee doesn't explain the lesson ya tadi. Ya, the lesson up. The lesson up front. Lanjut. Nomor 5. She forget atau forgets to bring her textbook. Dia lupa. Nah, lupanya yang mana? Forget atau forgets? Membawa buku teks. Yang benar adalah forgets, karena di sini ada dia perempuan dan jumlahnya hanya 1 orang. Bentuk negatifnya gimana? Sama seperti nomor 4 tadi. Bentuk negatifnya cukup ditambah doesn't. She doesn't. Dia tidak lupa. She doesn't forget. Nah, forgetnya tidak usah lagi ditambah s. She doesn't forget to bring the textbook. She doesn't forget to bring the textbook. Nomor 6. Vivian dan saya. Vivian and I. It atau it's yang benar? Ya, yang benar adalah it. Karena di sini kata gantinya Vivian dan saya adalah we, kita ya, karena ada saya di situ. Vivian dan saya makan siang di bawah pohon. Bentuk negatifnya gimana? Bentuk negatifnya Vivian and I, karena tadi kata gantinya we, maka pakai don't. Don't eat our lunch. Don't eat our lunch under the tree. Nah, bagaimana? Cukup jelas penjelasan Ibu bagaimana membentuk kalimat negatif dan penambahan s atau is. Ya. Sekarang kita lihat ini yang listening. Ini bagaimana cara menjawab ya. Lihat. Do you go to school on Sunday? No, I don't. Apakah kamu pergi ke sekolah pada hari Minggu? Jawabannya no, I don't. Do they go to school on Sunday? No, they don't. Do we go to school on Sunday? No, we don't. Does he go to school on Sunday? No, he doesn't. Does she go to school on Sunday? No, she doesn't. Bagaimana cara menjawab no? Ya. Sekarang bagaimana cara menjawab yes? Ada di bawahnya.
Do you read a book at the library? Yes, I do. Ingat, kalau ada you pasti jawabannya I. Karena nggak mungkin kamu jawab yes you do, ya kamu, enggak kan? Karena saya bertanya padamu atau kamu bertanya pada saya. Do they read a book at the library? Yes, they do. Do we read a book at the library? Yes, we do. Does he read a book at the library? Yes, he does. Does she read a book at the library? Yes, she does. Nah, ini cara menjawab yes dan cara menjawab no. Baik, ini tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kita pindah ke halaman 30. Agak banyak nih. Halaman 30. Kita lengkapi teks berikut, kita lengkapi sama-sama ya. Simple present yang benar ya, yang barusan kita pelajari penambahan S atau IS itu adalah simple present atau kegiatan sehari-hari. Namanya simple present. Kita coba jawab nih. Today, class 6A is going to clean the class together. I the table. Maka jawabannya saya meja. Maka jawabannya pasti clean. Ya, clean. Nih. Clean. Drats and Ted me out. Drats dan Ted membantu saya, maka help. Fitri, Archie dan Ruby the floor. Fitri, Archie dan Ruby lantai, maka jawabannya pasti menyapu ya, sweep. Some boys the table. Beberapa anak laki-laki memindahkan, move. Memindahkan meja. John them where to go. John kemana nih? John mereka di mana apa? Iya sebentar. John apa ini? Mama beli pentol. Beli pentol. Ya nanti ya Tuh sebentar. pentolnya. Ya ini ada suara Abdul. Apa nih tadi? John them where to go. Miss Anna some student. Kalau Miss Anna ini jelas dia mengajar ya. Miss Anna teach. Ya. Miss Anna teach some student how to paint. Ya, going berarti John yang isiannya yang belum apa? John, sebentar nak ya. John wife them where to go. John yang mana yang belum? John help sudah, teach sudah, erase. Nah, John membersihkan mereka. John memimpin ya, lead. John memimpin mereka kemana mereka pergi. Nah, itu ya jawabannya. Baik, sampai di sini dulu sepertinya pertemuan hari ini. Maaf kalau ada suara-suara sumbang dari anak ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.